Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Noval Zakaria. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti. Oke, lanjut. Saya mengikuti webinar yaitu pembangunan pertanian era new normal menjadi eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumsi. Situ juga ada pemateri yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, yaitu Bapak Insinyur Hadi Sulistyo. Dia menerangkan tentang kebijakan pertanian terkait pandemi COVID-19, merupakan ancaman krisis pangan dunia yang berakibat mengancam ketahanan pangan manusia. Di situ beliau menjelaskan tentang kebijakan pemerintah yang dilakukan pada saat ini khususnya di Jawa Timur, mulai dari rencana dan strategi berkelanjutan, strategi penguatan pembangunan pertanian dan yang berkelanjutan, meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan peningkatan produksi pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat terhadap kecukupan pangan, meningkatkan mutu pangan dan pengantaragaman konsumsi pangan menuju peningkatan status gizi masyarakat, pengembangan bisnis pangan segar dan olahan, akselerasi pola pertanian presisi berbasis teknologi 4.0 atau 4.0. Materi yang selanjutnya yaitu disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin selaku Wakil Ketua Umum Perhepi. Beliau menyampaikan peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal. Adapun beberapa yang beliau sampaikan yaitu perekonomian Indonesia pada Q1 2020 hanya 2,97%, padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Pertumbuhan akan lebih rendah pada Q2 2020. Bangsa pertanian telah mengecil 12%, 12,84%, industri kecil 19,98%. Dan lanjut ke transformasi struktural perekonomian masih belum mulus. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian perlu menjadi norma baru pasca pandemi COVID-19. Materi selanjutnya disampaikan oleh pemateri Dr. Insinyur Evita Solihahani MP, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Beliau menjelaskan tentang strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Beliau mengambil 3 poin yaitu Tridharma PT terdiri dari 3 komponen yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang kedua, sumber daya manusia baik dosen maupun administrasi, meningkatkan kualitasnya melalui studi lanjut dan pelatihan. Yang ketiga, Sarpa Fakultas menyediakan fasilitas jaringan internet yang kuat dan bagus. Pendanaan UKT ditinjau ulang jika bisa diturunkan. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri Rudi Wibowo. Beliau selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember. Beliau menjelaskan tentang pertanian new normal untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Pokok-pokok pembahasan. Beliau di sini menjelaskan dari perubahan terjadi bisa berasal dari banyak sebab, misalnya gangguan dan sumbatan transportasi, tidak lancarnya kredit subsidi untuk pertanian mulai dari biaya modal, suku bunga, nilai tukar. Semua perubahan dapat mengakibatkan mahalnya faktor-faktor produksi pertanian. Dan juga beliau menjelaskan tentang diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal. Selanjutnya pemateri yaitu Endang Rahman, yaitu beliau sebagai komunitas relation Tani Hub. Beliau menjelaskan tentang unlocking digital agrikultur. Tani Hub ya mulai dari apa sih Tani Hub itu, sejarahnya Tani Hub, dan relasi-relasi Tani Hub yang sekarang. Dan juga beliau menjelaskan tentang krisis COVID-19 memengaruhi segalanya dan semua orang, bagaimana bisa Tani Hub Group menghadapi krisis sebagai perusahaan. Beliau menjelaskan di situ dengan melakukan berbagai hal berikut, mulai dari nilai risiko, memetakan peluang
merumuskan inisiatif. Lanjut ke peluang selama terjadi krisis pandemi COVID-19, yaitu ya mulai dari kemitraan bisnis yang ditingkatkan, identifikasi persediaan utama yang lonjakan permintaan dan dapatkan akses ke persediaan dan lain-lain juga di situ, sampai ke potensi pertumbuhan di area yang belum dimanfaatkan atau yang belum dijelajahi. Di situ juga Tani Hub mulai dari upaya yang dilakukan guna pencegahan COVID-19, pekerja dan staf mengoperasikan sistem shift dan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil untuk meminimalkan kontak fisik. Semua pihak wajib menggunakan masker dan pencegahan lainnya. Ya, di situ Tani Hub menjelaskan dari mulai seperti apa sih aktivitasnya Tani Hub gitu selama pandemi COVID-19 ini. Jadi itu yang bisa saya dapat jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.